Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah eh, kurang lebih 2 bulan kita berpisah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, eh, karena kita masih dalam bulan Syawal, tidak ada salahnya saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kita semua. Ikan bawal diasinin, jangan lupa air minum. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan bahas tentang STP sebagai bagian dari proses marketing. Ya. Apa itu STP? Nanti kita akan bahas, rekan-rekan sekalian. Baik, kita langsung mulai saja ya. Oke. STP sebuah istilah ya atau framework ya, cara berpikir dalam melakukan proses analisa marketing ya. Ini biasa kita gunakan ya untuk melakukan analisa ya terhadap suatu bisnis ya ataupun marketing. Ini salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk kemudian kita melakukan berbagai macam hal ya dalam memasarkan produk kita. Apa itu STP? Nah, ini singkatan dari segmentation, targeting, and positioning. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas. Ini dua materi yang saya gabungkan, segmentation dan targeting, kemudian positioning ya, karena sebetulnya ini satu kesatuan yang pembahasannya ya kita gabungkan saja ya, dua kuliah kita ini. Kakak sekalian, strategi pemasaran terkadang tidak tepat sasaran ya, terlalu banyak yang mau kita sasar ya. Kita punya sebuah produk, kita ingin menyasar semua kalangan masyarakat ya, padahal menjadi tidak efektif karena belum tentu semua orang membutuhkan produk kita ya. Jadi sebuah perusahaan harus melakukan strategi pemasaran yang tepat ya, agar dapat melayani seluruh pelanggan yang jumlahnya tidak sedikit serta memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda ya. Ada kalangan anak-anak, kalangan dewasa, kalangan orang tua, pasti berbeda kebutuhan dan keinginannya. Ya, kita tidak bisa memenuhi semuanya ya, sehingga akan membuat pemasarannya menjadi tidak efektif ya. Makanya kita perlu melakukan sebuah langkah atau strategi untuk menemukan ya produk kita ini cocoknya dijual kemana. Apalagi kondisi pandemi saat ini ya, ini mendorong banyak usaha merubah strategi pemasarannya. Ya, kalau pandemi ini membentuk behavior baru, ya, membentuk perilaku baru masyarakat. Masyarakat tidak lagi mau berhubungan dengan usaha secara langsung, ya, mencenderung orang-orang membeli secara online. Ya, kalaupun bertemu membeli sebuah produk, dia akan sangat hati-hati, ya, akan sangat hati-hati. Apakah si penjualnya ini menjaga protokol kesehatan, memakai masker atau tidak, tangannya bersih atau tidak, ya. Ada customer yang seperti itu, ya. Walaupun bukan tidak mungkin ada juga customer yang cuek, ya. Bahkan semakin jorok dia semakin dicari, ada juga seperti itu, ya. Sekali lagi masyarakat itu punya behavior yang berbeda-beda. Hanya saja kondisi pandemi ini banyak sekali perusahaan yang kemudian tutup, ya, karena mereka gagal ya menentukan strategi marketing yang tepat gitu. Itulah rekan-rekan sekalian, dalam kondisi pandemi ini hampir semua usaha
ya kembali kepada titik nol, ya. Usaha kecil, usaha besar, semua mengalami titik balik yang luar biasa. Karena itu inilah saatnya rekan-rekan sekalian, jika ingin melakukan usaha, ya startnya kurang lebih sama, ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang kolaps, ya. Mungkin beberapa waktu lalu kita dengar sebuah pusat perbelanjaan akan tutup di Indonesia, ya. Perusahaan besar, ya, mall besar, ya. Sementara ada juga kalangan ibu-ibu, emak-emak begitu yang menjual pakaian Muslim secara door to door, ya, online, justru meningkat penjualannya. Nah, ini luar biasa. Jadi mengalahkan emak-emak, mengalahkan mall-mall besar, ya. Hal ini menyebabkan perusahaan harus segera bisa mengidentifikasi pasar yang, ya, sehingga bisa dilayani secara efektif, ya. Untuk itulah dibutuhkan STP. Ya, STP tadi apa? Segmentation, targeting, and positioning. Nah, kita sebutnya STP, ya, STP marketing model. Ini adalah kerangka kerja untuk membuat proses marketing lebih tepat sasaran dan efektif. Ya, STP itu kurang lebih memilah customer dari sekian banyak customer menjadi customer tertentu saja yang itu akan menjadi target kita, yang akan menjadi target usaha. Kemudian disitulah kita memposisikan diri ada di posisi mereka, ya. Memilah pasar dalam beberapa kelompok, ya. Jadi pasar ini kita pilah, ya. Kalau kita di bank syariah, ya, itu yang namanya tabungan, hampir seluruh perbankan punya tabungan itu. Hampir seluruh tabungan punya, ya. Nah, terus bagaimana orang memilih sebuah produk itu, ya, atau mau membeli sebuah produk dari sekian banyak produk tabungan yang ada di Indonesia, ya. Itulah, ya, masing-masing punya rezekinya gitu kira-kira, ya, punya rezekinya. Bukan bukan itu, saya sebenarnya lebih kepada marketnya siapa nih, ya, yang yang disasar, ya. Saat ini produk tidak seharusnya mentarget semua orang, ya. Jadi kalau dulu kita punya mungkin kalau kita punya usaha, misalkan kita jualan susu, ya, susu, karena kita ingin menjual sebanyak-banyaknya susu yang kita punya dari peternakan, ya, kita ambil susu dari sapi, kemudian kita ingin jual sebanyak-banyaknya, maka kita melakukan penjualan kepada semua orang. Ya, kenapa? Karena memang semua orang butuh susu. Nah, gitu kira-kira, ya. Semua orang butuh susu, maka kita jual semuanya, ya. Pada akhirnya kemudian karena marketnya terlalu besar, anak-anak, dewasa, remaja sampai orang tua kita sasar di penjualan susu ini, maka pada akhirnya kita tidak memiliki positioning yang jelas. Padahal produk susu di eh, minimarket itu aja udah berbagai macam, ya. Ada susu anak, susu ibu hamil, ya kan, susu orang tua, ya, dan lain-lain. Itu berbagai macam, ya. Bahkan susu anak-anak saja udah berbagai macam produk, ya. Kita tidak bisa bertarget semua orang. Kenapa itu ada produk yang berbagai macam itu? Karena mereka berusaha memperoleh atau memenangkan pasar di segmennya masing-masing. Ya, bahkan satu perusahaan dia punya beberapa produk untuk masuk di beberapa segmen, gitu kira-kira, ya. Jadi sudah tidak lagi zamannya kita bikin produk yang mentarget semua orang. Ya, itu hanya akan bikin produk kita akhirnya tidak unggul dimanapun, ya, gitu, ya. Ini yang pertama kali adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Yaitu tindakan memetakan suatu pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda-beda sesuai persamaan di antara mereka, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ada 4 hal, ya, bisa kita pisahkan dari sisi demografinya, ya, demografi. Ya, mengelompokkan pengguna produk berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, ya.
atau bagaimana cara customer menggunakan produk itu. Kemudian setiap segmen memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda pasti, ya. Nah ini, ya, contoh segmentasi. Contoh ini demografi, ya, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Apakah produk kita ini spesifik untuk laki-laki saja atau untuk perempuan, ya, atau dua-duanya, gitu kira ya. Ya silakan saja. Ini kita harus bisa apa namanya mencari segmentasinya. Apakah suatu produk ini diminati oleh laki-laki atau diminati perempuan atau diminati laki-laki dan perempuan. Kemudian usia. Kita juga bisa membagi sebuah produk, ya, pasarnya itu berdasarkan usia. Kurang dari 6 tahun, 11, 12, 19, 24 dan seterusnya. Misal contoh saya kasih misalkan tabungan, ya, pendidikan, ya. Nah, kira-kira kalau kita bicara tabungan pendidikan pasti teman-teman sudah bisa memperkirakan ya target marketnya itu siapa. Pastinya anak-anak gitu ya. Usia 6 sampai 11 tahun mungkin ya tabungan pendidikan itu. Kemudian siklus hidup keluarga, apakah dia orang muda, lajang, menikah, ini juga bisa menjadi sebuah segmentasi ya. Oh, kita mau menyasar anak muda. Nah, gitu kira-kira. Produk kita adalah produk yang menyasar anak muda. Atau yang lajang, atau yang menikah ya. Contoh kasus misalkan kita jualan rumah ya. Nah, udah jelas tuh segmentasinya kemana nih rumah ini? Rumah tipe kecil, menengah atau tipe mewah. Ya kan? Itu sudah jelas, pasarnya pasti berbeda. Kemudian demografi juga bicara tentang agama dan kepercayaan. Bisa ya, tabungan mabrur ya, tabungan haji, tabungan umroh, ya, tabungan kurban. Itu bisa menjadi sebuah segmentasi tersendiri. Kemudian yang kedua adalah sosiografi, pekerjaan, tingkat pendidikan ya, tingkat pendapatan ya, bagaimana orang yang kita sasar misalkan adalah kalangan ASN. Nah, misalkan ya, golongan ASN ini. Kenapa kita sasar ya kalangan ASN? Mungkin karena gajinya tetap. Dan dalam kondisi pandemi ini ASN ya eh, paling kecil lah ya kemungkinan kena PHK-nya gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kita tidak bisa menyasar semua. Misalkan kita punya produk apa? Pembiayaan KPR rumah ya. Kita menyasar seluruh masyarakat yang punya gaji. Wah, repot juga tuh ya. Tiba-tiba kita kasih pembiayaan, besok dia kena PHK ya. Dan seterusnya. Itu contoh pekerjaan. Kemudian tingkat pendapatan. Kita mau menyasar pendapatan yang mana nih? Orang-orang yang baru mulai kerja atau mungkin yang baru 10 tahun bekerja dan lain-lain. Tingkat pendidikan juga gitu, mau S1, S2, S3 ya dan lain-lain. Kemudian psikografis ya. Yang ketiga adalah psikografis, gaya hidupnya ya, lifestyle ya. Oh, ini anak-anak muda ya. Lifestyle-nya adalah kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong ya, ngopi-ngopi. Ini juga bisa ya menjadi sebuah segmentasi. Kepribadian juga demikian. Kemudian perilaku, tingkat pemakaian sebuah produk ya, kesetiaan, loyalitas. Ini juga kita bisa pilah-pilah ya. Misalkan geng motor, nah, misalkan gitu ya. Atau para gamers ya, YouTubers dan lain-lain ya perilakunya. Ya, ini ada orang-orang juga yang diikat dengan orang-orang yang meningkatkan loyalitas ya, komunitas ya, dibikinlah komunitas kendaraan, komunitas sepeda dan lain-lain. Ini segmentasi yang bisa kita lakukan terhadap produk kita. Ya, tadi ya segmentasi, misalkan tabungan ya, tadi tabungan udahlah, deposito misalkan. Deposito segmennya udah jelas tuh, banyak juga tuh deposito. Siapa sih yang bisa taruh deposito? Pasti dia usianya adalah misalkan usia ya. Dia nggak mungkin usia 6 tahun buka deposito. Ya, pasti dia 19 sampai 24, kenapa dia baru kerja. Atau itu yang paling sedikit. Nanti kita bisa lihat 25 sampai 30, 30 sampai 40 dan lain-lain itu bisa kita bagi. Ya, untuk kemudian kita tentukan itu segmentasi, ya. Banyak sekali. Ya, atau mungkin produk gadai emas misalkan. Gadai emas segmennya siapa nih? Ya, ada segmen pedagang,
gitu ya, dari sisi pekerjaan, segmen pedagang, segmen karyawan, dan lain-lain. Ya, ini contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, karena kita bicara tentang perbankan syariah. Hal yang lain misalkan tentang minuman misalkan. Contohlah minuman kesehatan, ya, minuman kesehatan. Minum kesehatan ini bisa untuk apa namanya, usia tua, anak muda, ya, olahragawan, dan lain-lain. Ya, itu contoh segmentasi, ya, contoh segmentasi. Nah, yang kedua adalah targeting. Ya, jadi setelah kita memilah sebuah pasar, ya, kita pilah pasar kita, maka yang kedua adalah kita menentukan targetnya, ya. Kita melakukan tindakan evaluasi keaktifan daya tarik masing-masing segmen, lalu membidik salah satu atau lebih kelompok konsumen yang akan disasar. Jadi setelah kita bikin segmentasi pemetaan pasar, maka tindakan berikutnya adalah menentukan mana yang mau kita sasar. Target kita siapa nih? Gitu ya. Target produk kita yang paling tepat siapa? Ini yang kita sebut sebagai targeting. Ya, jadi langkah pertama segmentasi, memilah-milah pasar, kemudian yang kedua adalah targeting, ya, menetapkan pasar mana yang akan kita tuju. Ya. Memutuskan untuk memilih dari kelompok segmen produk untuk dijadikan target market atau skala prioritas. Ya. Memang kita menyasar seluruh usia. Ya, misalkan kita punya produk madu misalkan, ya. Madu ini semua usia bisa minum, ya. Tapi dalam melakukan pemasaran kita bisa fokus siapa sih yang betul-betul butuh minum madu saat itu. Ya, tadi misalkan anak-anak, orang tua, dewasa. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, kita tetapkan di sila positioning. Berguna untuk menentukan strategi pemasaran berikutnya agar tidak salah sasaran, ya. Faktor yang bisa diperhatikan, ya, dalam menentukan positioning targeting adalah sasarannya, sumber daya kita, ya. Jangan sampai nanti kita mau nyasar kalangan apa namanya pendapatan menengah ke atas, tapi sumber daya yang kita miliki tidak punya akses ke sana, ya, tidak punya akses ke sana. Kita nggak punya database, ya, untuk melakukan marketing. Ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian kompetisi, terlalu banyak kompetisi jualan madu untuk orang dewasa, itu terlalu banyak. Misal dicontoh aja, terlalu banyak, ya, jualan deposito, terlalu banyak orangnya misalkan, ya. Nah, kita harus menghindari kompetisi terkadang, ya, terkadang kita harus menghindari kompetisi kalau kita memang usaha baru, ya. Kalau kita usaha baru mulai, maka kita harus menghindari kompetisi. Kenapa? Kalau kita masuk dalam kompetisi, maka kita akan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lebih lama, lebih besar, pastinya mereka lebih efisien. Karena lebih efisien, maka harganya bisa lebih murah. Kadang-kadang begitu, ya, sehingga kita cenderung menghindari kompetisi. Ya, jadi, tapi itu kalau usaha yang baru berkembang. Tapi kalau usaha kita sudah memang pemimpin pasar, maka kompetisi itulah justru yang harus kita menangkan. Ya, nah, gitu kira-kira. Jadi ini juga perlu kita perhatikan tingkat kompetisi, ya, positioning itu. Jadi menentukan targeting, ya, menentukan targeting itu harus mempertimbangkan kompetisi. Yang keempat adalah mempertimbangkan lingkungan, ya, kondisi ekonomi, teknologi, sosial politik, dan lain-lain. Ya, jangan sampai kita memilih mentarget market, ya, yang bertentangan dengan kondisi sosial politik atau bertentangan dengan teknologi. Misalkan kita mau menyasar orang tua, tapi kemudian kita produk yang kita pasarkan adalah produk teknologi tinggi, ya, yang mereka cenderung gaptek dan lain-lain, ya. Nah, ini jadi tidak sesuai. Jadi perlu hal-hal ini yang perlu diperhatikan, 4 hal ini: sasarannya, sumber daya, kompetisi, dan lingkungannya. Yang terakhir adalah positioning, ya. Apa itu positioning? Tindakan menempatkan posisi produk di dalam kelompok konsumen di antara kompetitor. Jadi menempatkan posisi kita, ya, menempatkan posisi kita di antara customer dan kompetitor, ya. Kita memposisikan sebagai apa nih?
ya. Misal ya, contoh yang sudah kita lihat, misalkan Bank Muamalat melakukan sebuah perubahan terhadap brandnya, kemudian dia menampilkan positioning pertama sesuai syariah. Ini contohnya ya, pertama sesuai. Kenapa? Karena pertama, karena mereka adalah bank syariah pertama di Indonesia, maka dia berani menyebutkan pertama sesuai syariah. Ini contoh aja, contoh ya, positioning. Itu brand ya, tingkat brand, bisa juga tingkat produk. Positioning merupakan proses menempatkan keberadaan perusahaan dalam benak pelanggan. Jadi kita ingin memenangkan pelanggan sebetulnya kan, pemasaran kan begitu. Kita ingin menanamkan brand kita di benak pelanggan. Ini menurut Hermawan Kertajaya ya. Jadi kita ingin produk kita diingat ya, dikenang oleh customer. Sehingga kalau customer tertentu, dia akan selalu teringat sama produk kita. Menjelaskan posisi produk pada customer ya, bila disandarkan dengan pesaing atau kompetitor. Kita menentukan keunggulan maupun perbedaan dengan pesaing atau kompetitor. Madu yang kita jual ini adalah madu yang apa ya? Kalau madu kan semua meningkatkan kesehatan tubuh ya. Tapi mungkin madu yang kita jual ini madu khusus ya, sehingga bisa mengatasi corona, misal contoh ya, mengatasi corona. Ini contoh saja ya. Itu bisa kita lakukan positioning kita. Ya, positioning kita. Sehingga customer tuh kalau mendengar kata corona ya, ada tetangga yang kena corona, dia langsung beli madu kita gitu, kayak kira gitu ya. Keingetan ya, madu corona misalkan contoh. Langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah mengenali keunggulan-keunggulan. Nah, jadi produk kita ini kita sandingkan dulu dengan kompetitor ya, kompetitor lain. Apa keunggulan produk kita? Ya, terkadang sebuah produk itu nggak mungkin unggul di semua lini ya, mungkin ada juga produk yang murah tapi kualitasnya jelek gitu ya, atau produknya mahal ya, kualitasnya bagus ya, tapi nggak semua orang bisa beli dia gitu kira-kira. Jadi nggak mungkin semua produk bisa unggul di semua lini, pasti dia ada kekurangan dan kelebihan. Ini yang perlu kita pahami, dan kita harus bisa mengidentifikasi keunggulan apa yang dimiliki oleh produk kita. Yang kedua, memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat atau menonjol. Kemudian menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target market. Jadi setelah kita menemukan keunggulan-keunggulan kita, itulah positioning kita di masyarakat. Ya, kita menempatkan diri sebagai bank syariah yang paling baik gitu, yang paling profesional misal contoh ya. Atau kita mempunyai produk gadai emas yang paling murah. Nah, gitu. Setelah apa? Setelah kita membandingkan harganya dengan harga-harga gadai emas yang lain. Produk kita adalah produk pembiayaan rumah termurah, ya, pembiayaan rumah terlama misalkan ya. Bisa sampai 20 tahun, bisa sampai 25 tahun. Ini contoh positioning kita. Ya, kan kita menemukan keunggulan-keunggulan, atau kita yang paling murah setelah kita cek. Nah, ini kita ingin menempatkan produk kita di benak customer. Ya. Nah, ada 3 jenis positioning. Yang pertama fungsional, simbolik, dan experiential. Fungsional artinya secara fungsi, fitur, value proposition-nya itu sesuai ya dengan kebutuhan dan keinginan customer. Ya. Yang kedua simbolik ya, simbolik adalah karakter brandnya ya. Kita ingin nasabah itu merasa dia ada di posisi itu ya, bahwa produk kita adalah produk untuk kalangan muda yang profesional muda. Gitu, profesional muda. Produk ini adalah produk untuk profesional muda. Jadi kalau dia memiliki produk ini, itu kita merasa customer merasa gengsinya naik gitu. Ya, simboliknya. Ya, misalkan priority, ya, priority banking, priority card, ya. Kalau orang megang priority card, gold misalkan, itu ada kepuasan tersendiri ya secara simbolik. Kemudian experiential positioning. Jadi pengalaman-pengalaman yang bisa kita berikan kepada nasabah. Experiential, misalkan pengalaman, misalkan ada biskuit yang
kalau dia makan, dia ada experientialnya, ada pengalamannya. Apa itu? Diputar, dicelupin, ya, dijilat, gitu ya, dijilat, dicelupin. Nah, ini contoh ya experiential. Atau mungkin apa namanya, eh, produk kita ini kalau kita konsumsi maka kita akan bisa kembali muda ya, experiential. Ini contoh ya. Ini contoh-contoh positioning ya, bisa positioning menurut atributnya, ukurannya, jenis dan lain-lain. Menurut manfaatnya, menurut penggunaan, pemakai, pesaing, kategori produk, harga. Ini bisa macam-macam tergantung nanti setelah kita melakukan analisa ya terhadap segmentasi apa namanya dan targetingnya ya. Nah, ini contoh ya positioning karena manfaat. Ada tabungan pendidikan ya, manfaatnya jelas nih untuk anak-anak ya. Kemudian madu sehat pria. Nah, ini dia menentukan positioningnya adalah madu pria ya, bukan madu anak-anak nih. Madu untuk para pria ya. Manfaatnya ya sehat laki-laki ya, kira-kira begitu. Nah, ini contoh positioning karena harga ya. Ini saya ambil Xiaomi ya. Dia punya fasilitas yang luar biasa dengan harga yang murah. Ya, sebaliknya ada Supreme Oreo yang biskuit begitu tapi harganya mahal gitu ya. It's okay, no problem. Dia pengen menyasar customer tertentu ya, customer tertentu. Ada juga positioning karena pemakai. Pemakainya ada para olahragawan ya, sering main futsal dan lain-lain ya, olahragawan main bola, main basket. Nah, dia mau menyasar itu siapa? Laki-laki ya, men ya, clear man ya. Nah, ini contoh. Kemudian karena pesaing ya, kita bisa juga nih ada Hansa Plus yang di depan, kemudian ada mau bikin aman dan lain-lain. Nah, ini saya kasih contoh yang di produk-produk perbankan syariah ya. Tabungan ya, produk tabungan di perbankan itu kan produk itu ya sedikit lah ya. Apa sih tabungan, deposito, giro itu aja ya kan, itu yang udah kita pelajari lalu ya. Mungkin di pembiayaan ada KPR ada ya. Produknya itu aja kalau di bank itu ya, nggak banyak. Tapi bagaimana sebuah bank ingin menjual produknya ya, nggak mungkin juga satu bank itu menyasar seluruh masyarakat se-Indonesia, enggak ya. Pasti ada segmentasinya, ada masyarakat yang dia pilih. Contoh nih tabungan. Tabungan itu banyak banget ya. Segmentasinya ada buat anak-anak, buat remaja, buat dewasa, buat kalangan tua itu ada. Taruhlah kita mau ambil targetnya adalah dewasa. Untuk dewasa nih siapa? Ya, atau kebutuhan apa? Oh, orang dewasa ini kebutuhannya adalah naik haji. Maka kita targeting posisi apa namanya? Targeting orang dewasa, kemudian positioningnya adalah naik haji sedini mungkin. Jadi sejak anak muda, sejak dewasa, sejak punya penghasilan, ayo nabung. Nah, gitu kira-kira ya. Ini contoh STP di produk tabungan. Ya, nanti bisa juga kita bikin untuk yang deposito, untuk yang giro. Ya giro itu segmentasinya siapa sih? Nggak mungkin ya anak-anak ya. Nggak mungkin remaja, nggak mungkin ya dia segmentasinya adalah pengusaha, pekerja dan lain-lain ya pasti. Setiap untuk STP ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Meningkatkan penjualan ya dengan penetapan target market yang spesifik ya, lebih spesifik marketnya, jelas siapa yang mau dituju. Ibaratnya kalau orang bilang berburu di kandang, berburu di kebun binatang. Jadi binatangnya udah kita kurung ya, singanya udah kita kurung, satu itu singanya yang kita sasar. Kemudian mencegah anggaran iklan yang tidak tepat sasaran. Kita bikin iklan ya sebuah produk, kita akan menyasar semuanya ya, semua usia. Susah ya, karena orang melihat iklan itu sekilas saja ya. Kemudian memungkinkan usaha kecil bekerja pada niche market untuk menghindari persaingan dengan usaha besar itu tadi ya. Dengan STP kita akan tahu bahwa produk kita ini kalau diukur sama produk yang sudah ada Pak mahal ya, kalau secara kualitas juga kurang ya kan. Maka kita tidak akan ngambil apa namanya kompetisi dengan usaha besar. Kita cari ya market yang tidak ada kompetitornya ya. Kemudian kekurangannya adalah kalau kita punya banyak produk maka biayanya meningkat. Gimana? Karena setiap produk harus kita analisa STP-nya, segmentasinya, targetingnya, positioningnya. Maka muncullah berbagai macam survei
Untuk satu produk aja butuh survei, ya. Bagaimana kalau kita punya banyak produk ya perusahaan itu. Tapi memang itu harus dilakukan, ya itu harus dilakukan kalau kita ingin memenangkan pasar. Baiklah rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya sampaikan ya, targeting, segmentation, targeting and positioning, itu langkah awal nanti kita akan pelajari tentang marketing mix ya. Jadi setelah kita bikin analisa STP ini, maka langkah berikutnya nanti kita akan bicara tentang marketing mix. Baik, dari saya cukup sekian, kita akan ketemu dalam pelajaran berikutnya yaitu tentang marketing mix. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, silakan seperti biasa bisa kontak ke email saya zulkifli24@yahoo.com atau silakan beri komentar di akun YouTube saya ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.